Leclerc gajinya Jurdun. Gue sensor. Oke. Boleh. Kembalilah kita di episode Breaking Point ke-8 ya bener ya. Ini episode ke-8. 8 ya. Yes, Pak Boys. 8 kan bener kan? 8 kan? 8 dia 8. Oke. Jadi, led. Aduh, udah episode yang sangat menyakitkan buat Mike dan Aldi guys ya. Ini masalahnya berturut-turut guys, berturut-turut ya. Kemarin better ya, ketimbang Spanyol ini Monaco better. Cuma yang kampretnya itu ini kalau kemarin di Spanyol apes. Kalau ini tolol. Beda. Tolil. Jadi Ferrari. Aduh. Oke, sebelum kita lebih lanjut ya mengolok-olok Ferrari, gua aja nih fans Ferrari pingin gua hujat itu Ferrari guys. Ya, tapi sebelumnya kita ya seperti biasa tebak-tebakan dulu ya yang kemarin berhasil nebak ternyata Magnussen guys ya, Pak Kevin ya. Pak Kevin Magnussen. Ya dibuka nopal nih. Bagus. Jadi ada namanya Rasya Al-Hawari, Tommy Ramadanur, Cikal ya. Jadi selamat 3 orang mendapatkan siapakah satu orang dari 3 orang ini yang akan mendapatkan 50.000. Tommy Suha Ramadanur maksudnya. Congratulations ya Pak Tommy Ramadanur. Silakan nanti PM Instagram saya Pak ya. Congratulations Pak Tommy. Yang lain ya namanya seru-seruan ya walaupun udah bener tapi gak dapet. Kurang. Gak apa-apa. Namanya juga Leclerc aja apes guys ya. Jadi ya hokinya masih belum ada guys. Oke, Tommy selamat tadi DM aja. Yang udah bener yang lain Cikal tadi sama satu lagi siapa tuh tadi? Siapa tadi? Namanya susah mohon maaf. Congratulations pokoknya ya. Nah ya congratulations ya udah nebak Magnussen ya. Ada yang kemarin ada yang bilang tebak-tebakannya ganti dong siapa yang apa gitu. Orang DNF aja gak ada yang bener loh kalian nebaknya loh. Iya bener-bener udah mau yang lain. Dari 150 komen tuh yang bener cuma 3 bayangin guys. 150 komen guys. Asli. Gila, congratulations ya pokoknya. Dan terima kasih ya yang udah berpartisipasi 150 komen kalau gak tahu lebih atau enggak yang terakhir kalau gak salah 150-an gitu. Jadi terima kasih guys. Oke. Kita lanjut ya hari ini untuk membahas semuanya mengupas tuntas tentang Monaco kemarin. Yang mana banyak sekali yang bisa kita petik guys ya. Banyak sekali kita petik. Dipetik. Iya kan. Hikmahnya. Ya. Jadi pertama mungkin kita urut aja dari segi dari segi balapan dari awal gitu kan yang mana hujan ternyata ramalan cuaca itu berarti tidak bisa dianggap remeh guys ya ternyata emang benar adanya ya kan walaupun prediksinya tuh badai tapi mungkin itu karena itu prediksi ya tapi ternyata benar hujan walaupun nggak badai tapi lumayan deras ya cukup deras dan sampai startnya sampai di delay 1 jam berarti itu bukan hujan biasa guys ya Banjir. Bukan hujan biasa. Kenapa gue mikir lama banget? Oke. Sampai banjir ya saya. Tapi menurut kalian mungkin kesimpulan singkat aja nih tentang balapan kemarin sebelum kita breakdown satu-satu gitu. Kesimpulan singkat aja dari Regi dulu nih ke gua. Oke, singkat ya. Ini balapan unik karena Monaco hujan ya, jarang banget ya lihat Monaco hujan. Dan gue jujur sebagai warga kebanggaan merah putih sebenarnya bangga sama Leclerc ya bisa menuntaskan balapan tidak DNF tapi ya balik lagi lah gitulah. Itulah Ferrari gitu ya ternyata menunjukkan kapasitas sebagai tim yang sangat luar biasa bagus ya, saking bagusnya kayak gitu ya. Kita udah tahu lah di balapan ya. Udah simple. Next. unik race yang unik. Hujan sih jarang banget ya Monaco hujan kayak gini. Delay sejam ya. Tapi gue enjoy sama balapannya asli. Oke. Dims. Kalau harus kasih nilai sih mungkin 7,5-8 ya. Karena kita punya semuanya di sini. Kita punya drama, kita punya kontroversial, kita punya duel, kita punya crash, kita punya yang lucu-lucu juga kan pas formation lap. Intinya race ini Monaco terseru sejak 2019. Yang nggak punya cuma satu ya, overtake. Apa? Overtake
lumayan Ada. Ya ada overtake, lah lumayan. overtake Kan ada. sorot kayaknya. Kalau nggak salah. Gasly gitu-gitu yang Ya, Gasly. ya wet Benar, melawan intermediate, jadi ya expect banget lah karena kan gripnya beda. Tapi abis itu nggak ada Wah. gitu. Ya itu dia. Itu. Oke. Dah simple. Nopal. Kalau aku sih kesimpulan dari balapan kemarin ini kesimpulan ya. Kalau kesimpulan berarti yang bisa saya simpulkan dari balapan kemarin adalah satu, mental juaranya Red Bull terbentuk lagi, udah bisa comeback. Dua, kuda lumping melumpingkan diri lagi ya. Aduh. Kembali ke habitat. Ini Kasihan ya. Yang tiga ini episode yang paling males bener-bener gua ya. rekam guys ya. Monaco guys. Monaco itu kalau Monaco nggak mau pergi dari F1, at least do some change lah. Nggak tahu di mana ya. Kalau dari aku sendiri sih butuh kayak change di mana di Monaco entah ditambahin lulusan satu lagi, entah yang lebih panjang atau dibuat di area satu lagi, gimana caranya biar ada encourage overtake gitu kan. Itu kalau beberapa orang bilang mobil tahun ini lumayan lebar, nggak bisa overtake, nggak juga, soalnya bisa kan ya, side by side ya. Bisa. Riwayat ya bisa, Muat. tapi side by side bisa banget. Bisa. Cuma masalahnya satu, lulusannya kurang panjang. Jadi DRS nggak efektif, dan ya itu kesimpulannya itu sih, tiga itu dari aku. Ya. Jadi ya memang kalau menurut gua sih, gua nggak usah ngasih nilai ya. Gua sedih guys. Sedih guys ya. Tapi kalau harus netral sih, sebetulnya kemarin race-nya itu bagus. Cuma ya mungkin kurang dari esensi dari sebuah race aja, karena kurang salip-salipannya aja gitu. Kalau yang lain seperti yang Dims tadi udah bilang, itu semuanya ada, yaitu kurang salip-salipannya gitu. Karena balapan ngelihat apa kalau cuma kereta-keretaan begitu? Itu free practice aja berarti kemarin. Free practice 4 gitu kan. Asli. Udah Alonso kereta Alonso gitu kan. Free practice 4 kemarin gitu. Udah dikasih timer bukan lap gitu kan. Jadi udah mirip-mirip free practice gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih Monaco ya kemarin bagus. Cuma ya itu memang harus do something sih, karena apa ya, Monaco itu nggak bisa mengandalkan, mungkin semakin kesini kayak nggak bisa mengandalkan kayak mentang-mentang gue ini yang paling senior nih, maksudnya yang paling gue udah lama nih di F1 gitu kan. Jadi semua orang bakalan mempertahankan Monaco, tapi nyatanya kemarin juga tidak gitu juga. Walaupun udah ada hujan, ya seru, cuma ya salip-salipnya tetap nggak bisa gitu. Jadi udah dari tahun berapa salip-salipan di Monaco itu nggak bisa gitu kan. Jadi maksudnya bisa pun paling cuma 1-2 mobil gitu loh. Beda dengan track-track yang lain kan. Ya memang sih, memang ini Monaco, tapi ya nggak tahu sih, itu dari sisi gua tetap kepingin namanya balapan ya ada salip-salipan. Tapi mungkin ada sebagian orang yang mungkin ya nggak apa-apa bang, namanya juga balapan kan nggak melulu salip-salipan gitu. Kan salip-salipannya bisa dari strategi kayak Leclerc kalah gitu kan ya. Ya bener juga sebetulnya. Jadi di sini nggak ada bener salah teman-teman ya. Di sini cuma pendapat kita masing-masing gitu. Jadi opini. Yes, opini. Jadi kalau menurut gua sih 50-50 ya. Jadi 50-50 itu maksudnya Monaco lanjut nggak apa-apa, nggak lanjut nggak apa-apa gitu. Nggak terlalu kayak aduh sayang banget gitu, nggak, biasa aja gitu. Tapi kalau lanjut nggak kayak yang aduh kenapa lanjut sih, nggak juga gitu. Jadi ya udah lanjut ya udah, nggak lanjut ya nggak apa-apa gitu. Yang gua sayang banget kalau nggak lanjut tuh Spa. Nah kalau Spa itu Spa itu sih. Wah itu baru harus lanjut itu guys ya. Wajib ya. Spa itu harus lanjut gitu. Jadi ya kita coba breakdown lah, kemarin kita kembali ke Monaco lagi ya. Yang mana pertama udah hujan, dan kalau menurut kalian emang kemarin hujannya itu apakah memang apa ya istilahnya nggak layak untuk jalan gitu menurut kalian? Karena kemarin kan delaynya tuh sejam, yang mana lama banget, dan kemarin sempet ngelihat adanya
hujan yang tidak terlalu deras gitu. Kenapa nggak start hujan aja gitu? Kenapa nunggu sampai kering gitu? Menurut kalian Itu yang kenapa? Itu yang gue Itu bingung sih tuh. kayaknya ya kalau menurutku ya, kalau aku lihat kemarin kan sempat live stream aku sempat ngomong kan ini kayaknya digas aja hujan aja. Hujan-hujan aja nggak apa-apa. Nah, setelah aku lihat-lihat lagi gitu kan hujannya gimana waktu start, hujan kayak gitu itu kenapa aku bilang gas aja hujan. Kalau di track-track misal kayak track Silverstone atau track-track datar yang apa sih Ya namanya, lega, ya lega lumayan gede. jauh gitu kan, Kanada lah ya, itu possible emang. Tapi kalau buat track kayak Monaco kemarin, hujan kayak gitu walaupun kelihatannya kayak medium rain gitu ya, kayak nggak terus-terus banget, itu lebih ke bahayanya sih, lumayan bahaya. Walaupun ada wet sama intermediate, tapi kayak buat di Monaco wet dan intermediate-nya itu kayak cuma buat gerimis-gerimis manja gitu ya. Kayak waktu kemarin kan sempat juga tuh waktu akhirnya green flag kan, akhirnya balap rolling start kan, itu kan masih gerimis-gerimis manja tuh. Itu kalau menurutku kayak di Monaco udah paling maksimal sih. Soalnya sempat dilihat juga kan sebelumnya itu kayak waktu hujan yang lumayan deras, banjir kan ya. Dari Raskas sampai tikungan terakhir coy. Wah, itu yang ada botasnya. Nah itu itu dia. Itu dia tiba-tiba lagi mau nyalip ada botas gitu kan kaget. Horor. Jadi ya of course ya F1 semakin kesini semakin mikirin safety dan nah itu dia. Ya aku jamin ya kalau misal hujannya kayak kemarin tapi di track minimal kayak Red Bull Ring, Silverstone atau kayak Kanada itu pasti bakalan digas. Cuma masalahnya kemarin Monaco aja gitu kan yang tembok kanan kirinya nggak sopan. Jadi ya I think understandable sih kalau balapan kemarin di-delay dulu beberapa menit gitu sampai sejaman. Oke, menurut Dims nih, menurut lu gimana nih kayaknya? Itu yang menurut lu itu hujan yang pas red flag itu ya, yang pas habis formation ya? Ya yang red flag. Ya kan, terus, kalau ya kan, yang red flag kan. Kalau gue tuh agak concern yang kan yang pas pertama kan udah delay tuh 10 menit ya. Itu dulu 10 menit ya, itu baru kalau bagi gue understandable karena kan nyiapin mobil hujan tuh gak segampang gitu loh, kayak harus prepare lagi ulang semuanya kan. Ketiban semua setup. Yang gue bingung itu kenapa di delay lagi abis itu. Kenapa kita nggak start abis itu saat itu juga? Iya makanya. Ya bingung. Kenapa kita nggak start saat itu juga? Jadi kita dapat kan hujannya kan masih titik-titik biasa, kayak masih kayak nopal, kayak masih batas maksimal lah. Hujan biasa. Oke, kita dapat race startnya kayak hujan kan, mungkin ada duel tabrakan kayak apa atau seru-seruan dikit. Nah, ini. abis itu. Untung race directornya bukan Dimas guys. Abis itu di pertengahan itu baru red flag ya pas hujan itu. Jadi at least kita dapat beberapa lap atau 5 lapan hujan enggak deras sih, kayak sedang lah segitu. Abis itu baru red flag. Kalau gue sih gitu sih. Karena kan karena kan ini kan 20 driver terbaik di dunia gitu. Kayak kita pengen tahu kayak gimana sih mereka nge-handle kondisi kayak gini gitu loh. Here comes Mick Schumacher. Iya. Di swimming pool berenang guys, mobilnya. Orang itu padahal gak hujan loh, apalagi hujan Pak. Iya, tapi kalau yang pas hujan itu ya itu harus red flag emang, itu emang gede banget. Tapi yang gue bilang tuh yang delay yang kedua itu kan masih bisa possible start itu yang gue bilang. Regi, lu kalau jadi race director gimana? Lu bakal start aja gimana, Regi? Start. Regi ternyata menjadi patung. Regi jadi patung. Gue kira Regi nyimak. Gue kira Regi nyimak loh begini gitu kan. Saking fokus kan Will. Turun. Bentar. Regi turun. Regi kayak kita kayak ngomong sama narasumber yang harus disensor gitu mukanya. Wih. Nah ini dia. Masak. Nah, udah. Nah, bentar. Sekarang udah ada ya? Aman. Ada. Oke. Oke, Reg. Kalau lu jadi race director gimana, Reg? Oke. Ini gua menilai secara keseluruhan ya, hujan dan kita udah tahu dengan crashnya. Ya.
Mick Schumacher ya jelas lah. Pantes sih emang iya maksudnya safety sih, gue lebih arahnya ke safety. Cuman masalahnya ya kalau misalkan tracknya seperti yang Nova bilang kayak Silverstone atau track yang memang punya gravel yang lebih, jangan tanya Monaco lah, atau juga Baku. Kalau misalkan dikasih kayak gitu gak cocok sih kalau wet race. Udah horror sih. Ini udah apa ya, chassis baru, terus juga komponennya baru, apalagi segi kecepatan juga. Ya kita udah tahu lah mobil-mobil F1 sekarang kayak gimana gitu kan. Segi kecepatan kalaupun digeber di wet race harus mengutamakan safety sih. Gue lebih arahnya ke sana sih. Ini Monaco gak cocok menurut gue kalau wet race-nya gaspol. Gak kayak dulu, beda sih emang. Oke. Safety lebih utama. Nah, ngomong-ngomong safety nih, ada tweet dari Jeremy Clarkson guys. Jeremy Clarkson itu dia yang apa namanya? Salah satu hostnya apa Top sih Gear. Namanya Pak? Top Gear atau satunya apa? Grand Tour. Nah itu. Jadi dia nge-tweet kalau F1 itu ngurusin safety mulu ya udah nggak usah balap, might as well nggak usah balapan aja katanya gitu. Jadi kalau dia kepinginnya kayak Dims gitu, kepinginnya yang langsung. Karena Jeremy itu tumbuh di era Gilles Villeneuve 80-an. Jadi dia mungkin pikirin gitu. Jelas. Iya. Soalnya kalau dari gua sih, kalau misalnya apa ya, kalau misalnya mungkin ya kan gua nggak tahu ya data mengenai intensitas. Maksudnya F1 tuh harusnya punya data gitu kali ya, kayak intensitas hujannya sekian persen. Kira-kira ini masuk di standar bisa balap nggak di Monaco? Nah gitu. Itu mungkin. Nah itu. Masuk yang, iya. Asli, harus ada kayak gitu. Itu yang mungkin, tapi ya mungkin kemarin siapa tahu memang udah ada begitu dan mungkin intensitasnya bener kata Nova bahaya. Paling masuk akal. Tapi ya kalau menurut gua harusnya ban wet bisa ngatasi lebih ini lagi sih. Cuma ya itu spraynya kena ke belakang nggak kelihatan, kecelakaan akan ada di mana-mana pastinya. Tapi itu dia. Itu sebenarnya itu resiko menjadi driver F1 sih. Cuma ya bagus lah kalau misalnya race director yang sekarang mengutamakan safety juga. Buktinya kayak kemarin di Michael Masi juga sampai cancel gitu kan. Jadi itu keputusan yang berat juga. Untungnya Monaco hujannya berhenti ya. Jadi lanjut. Iya. Gerimis, at least gerimis lah ya. Itu pun harus berakhir dengan waktu timer gitu ya, bukan laps gitu. 33 menit. Jadi berakhir dengan pre-practice. Untunglah masih ada. Jadi ya semoga kedepannya lebih inilah, mungkin kayak didesain gimana caranya untuk kondisi hujan itu lebih nggak berbahaya mungkin, terus kayak drainase sih berarti. Ya teknologi apapun gitu gue juga nggak tahu sih, namanya F1 kan harusnya punya teknologi yang terciamik lah ya. Gue nggak tahu, yang jelas itu harus diatasi sih, karena kalau misalnya hujan delay, belajar dari Spa, belajar dari Monaco, F1 harus cari solusi gitu. Jangan cuma pasrah aja, kalau hujan ya udah gitu, ya masa gitu kan. Jadi kalau menurut gue solusi gitu yang harus dicari sama F1, gimana nih kalau hujannya deras banget, apa yang harus kita lakuin gitu. Harus punya plan B gitu nextnya. Jadi untungnya kemarin nggak ini ya. Ya walaupun mungkin kasus seperti Spa tahun lalu itu bakalan sangat langka, tapi tetap F1 sih harus punya plan B lah ya istilahnya. Yes. Gitu. Oke. Kalau yang aku lihat sih dari masalah yang ya dua race hujan ini ya, yang lumayan fenomenal nih Spa sama kemarin Monaco. Itu kalau yang dari aku lihat itu masalahnya hampir bermuara pada satu titik itu ke arah banjir sama visibility. Banjirnya di Monaco kelihatan banget gitu kan. Di tikungan terakhir di sektor 3 banjir kan, soalnya kan sektor 3 kan dekat laut gitu kan, kayak lebih rendah. Jadi elevasinya bakal bawa air turun kan, of course ke dekat dekat laut yang bikin ada genangan air. Nah, nyambung lagi ke ban wet nih dari kedua itu ya, dari kedua track itu sebenarnya keduanya itu track yang punya drainase yang bagus gitu kan, drainasenya bagus, terus
Udah. Kali kan. Suara lu kenceng banget. Iklan. Cuma ada itunya apa kayak perubahan elevasi yang bikin jadi ada salah satu tempat jadi kekecilan sekarang. Dah. Ya yang bikin banjir ya. Kalau kita lihat di Aorus ya kan ya. Kalau di Aorus di Spa banjir, sektor 3 Spa juga banjir kan. Kalau di Monaco kemarin sektor 3 juga. Jadi kayak sebenarnya tuh F1 sekarang buat wet enak ya. Kembali lagi ke pernyataanku tadi di depan gitu kan. Kalau misal hujan kayak kemarin, intensitas kemarin di Silverstone, itu aku jamin bisa dilanjut. Kenapa? Karena di Silverstone sendiri kan tracknya udah grade apa sih namanya? Grade tracknya itu udah yang bisa bikin nggak terlalu ada banyak genangan gitu kan. Yang bisa bikin wetnya nggak aquaplaning. Iya. Karena kan masalahnya kan aquaplaning gitu kan. Aquaplaning mobil kepleset. Nah, kalau ban wet itu sampai berapa ribu galon gitu lah udah bisa membuang air dari track gitu. Tapi masalahnya kemarin karena satu doang itu banjirnya. Jadi ya kalau aku lihat sih problemnya gitu doang sih buat di Monaco. Karena tracknya saking kecilnya aku bakalan aquaplaning, terus dari aquaplaning tersebut kan kalau ada mobil di belakang ketutupan gitu kan. Ada cipratan, jadi itu understandable sih. Ya makanya berarti drainase berarti salah satu solusinya, drainase yang ditambah gitu. Drainase kayak Indonesia, Mandalika punya solusi gitu, Mbak Rara gitu kan. Jadi ya, apapun solusinya gitu. Jadi drainase nomor 1, Mbak Rara nomor 2 gitu. Betul. Kan. Jadi sayang soalnya kan orang cancel gitu. Maksudnya kalau cuma masalah hujan gitu kan sayang banget gitu kan. Maksudnya kita masih bisa mensiasati lah. Kecuali kayak kemarin di Jeddah, misalnya trek rudal gitu. Ya udah kalau itu kan nggak bisa ngomong solusi apa gitu kan. Kalau misalnya di tengah-tengah trek rudalnya gitu kan. Kalau cuma hujan kan nggak harmless guys gitu ya. Jadi harus bisa diatasi. Oke, kita lanjut ya. Ngomong hujannya semoga bisa teratasi. Ya lanjut ke kejadian-kejadian yang mana ada beberapa mobil yang memberanikan diri start dengan ban intermediate gitu kan. Gue lupa siapa aja, tapi ada yang start intermediate. Gasly. Bukan Gasly kayaknya. Gasly intermediate kok. Ya intermediate tapi seingat gua Gasly masuk sih untuk ganti. Atau enggak ya? Atau langsung dari start Gasly? Seingat gua dia pas start. Makanya pas para app Portano tuh ngeserot terus gitu pas masih basah. Pokoknya awal-awal lap itu yang jelas mereka ada bilang ini masih licin banget sih untuk harus pakai ban wet gitu. Jadi ada yang masuk ganti ke ban wet juga guys. Jadi sayang banget gitu ya harus nge-throw, harus pulang ke belakang gitu kan. Kalian tahu sendiri di Monaco udah paling belakang, udah ketahan sama Giga Alonso guys ya. Jadi jadi ya udah. The best asli, aduh. Yes. Untung kemarin itu Alonso nggak ada di depan Leclerc gitu guys. Bisa emosi lagi. Marah-marah. Tapi kemarin beberapa kejadian selain itu ada banyak hal yang menurut gua back marker sih yang agak susah ya, back marker. Iya. Karena yang gue lihat itu ada yang namanya Pak Carlos Sainz apa Pak Leclerc ya. Waktu keluar, kayaknya Leclerc deh. Leclerc apa Sainz ya? Waktu keluar itu ada Nicolas Latifi nyalip Pak. Sainz. Iya, yang disorot kan. Sainz kata Latifi. Kata Latifi setengah lap. Itu parah banget. Kalau menurut gue Latifi udah tahu dia tuh back marker, ngapain gitu loh. Kayak yakin bisa ngimbangin pace-nya Ferrari gitu. Sayang banget lu udah paling belakang, lu maksud kan Latifi jelas nih turn 1 di Zandvoort belok, wih ada merah-merah nih keluar nih. Salib masa gitu anjir. Orang udah uji jali asli. Udah di flash blue flag juga soalnya. Iya. Udah di flash blue flag. Maksudnya ya lu yang logikanya ya lu lepas gas dikit, biarin Sainz dulu maju, lu buntutin gitu. Mana ada lu yang itu baru. Itu aneh banget sih menurut gue. Soalnya Sainz baru bisa nyalip si ini di tunnel ya, di tunnel kan baru bisa nyalipnya.
Ya dikasih. God Kayak sih. klub God salib. emang. Jadi Banyak banget yang marah-marah. lumayan itu, aduh Latifi Anda itu udah banyak hujatan gitu kan, crash. Awal-awal crash kayaknya Latifi yang awal-awal Iya. Ya sempat crash Di juga kan? Erpin nggak bisa belok Waktu mobilnya. formation lap Latifi crash itu kan. Iya. Ya itu. Tiba-tiba ada yellow flag, ini apa? Latih. Ada lagi? Waduh kan ada. Nah, makanya itu gua yang bingung adalah keputusan dari itu, apakah itu keputusan dari Latifi sendiri untuk tetap gaspol salip lah pokoknya bodo amat, nanti kan toh kalau emang udah deket gua kasih space-nya. Lah itu langsung deket Pak itu Pak. Malah langsung ke poin sih asli sih. Soalnya itu terjadi sama dua Williams juga. Si Albon, aku sempat baca di Twitter dari kemarin itu kan. Itu banyak banget haternya gara-gara nutupin salah satu Ferrari, kayak kalau nggak salah berarti Leclerc kayaknya ya. Jadi si Albon itu dapat blue flag, dan kalau kalian lihat apa sih namanya, kalau nggak salah ada interview itu bilangin Albon itu udah di flash blue flag 16 kali ya. Buset, 16 kali. Nggak minggir-minggir. Wow. Parah itu ada peraturan nggak sih untuk kayak, setahu gua kan ada blue flag 5. Nah itu 5, betul. Dia nggak dapat penalti emang. Nah nggak dapat reprimand, nggak dapat penalti. Yang in his defense katanya Albon itu aku tuh lebih cepat, tapi setelah aku scroll lagi ternyata ada yang kirim data kan, itu datanya Leclerc lebih cepat 0,5 0,4. Nah pas ketemu Albon langsung hilang 1 detik gitu, gara-gara ketahan. Jadi benar-benar kemarin duo Williams rada kacau sumpah. Makanya itu di surat DNF ya kan. Aneh kalau makanya itu yang aneh sih kalau menurut gua. Memang pembalap pasti punya, mungkin ya namanya Albon, mungkin namanya masing-masing pembalap pasti punya egonya masing-masing lah ya. Dan ya semua itu namanya logika ya. Kalau misalnya lu balap gitu kan, terus kayak lu lebih kenceng, berarti kan logikanya lu menjauh. Nah ini kalau lu nggak menjauh ya namanya itu bukan lebih kenceng Bapak. Jadi itu aneh banget sih. Itu alasan yang aneh banget dari Albon sih. Yang aku tangkap dari Albon itu kayak ini orang kayak over PD gitu. Padahal pace-nya juga sama Leclerc udah kencengan Leclerc gitu kan. Dan itu kalau nggak salah tuh pas Leclerc masih pakai intermediate sebelum pit stop ke slicks, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ingat guys, itu udah ketahan tapi pit stopnya sama Sainz masih sebelahan ya, aneh juga itu ya. Dia ya ini sebenarnya lanjut ke fase selanjutnya guys ya, kita bahas pit stopnya Ferrari. Nyambung guys ya. Nyambung. Ini nih guys, pit stopnya Ferrari nih ada nggak enak main. Ada info nih. Genes asli. Kenapa bisa terjadi? lemes. Lagi dia terus stay out itu Leclerc udah diraskan. Udah diraskan 3 belok doang suruh stay out, mana bisa lu mau banting kiri anjing. Tapi kalau menurut gua Ferrari strategisnya tolol anjir. Tolol. Ya, parah. Kenapa tolol? Orang udah jelas loh. Pertama Sainz disuruh masuk. Oke, ini time for intermediate. Sainz udah bilang, enggak lah nanti kita langsung dry aja. Jangan, nanti langsung slick ya. Leclerc ditawarin, yo masuk yo intermediate tuh. Bodoh, anjir bodoh. Kalau mau dinawarin intermediate, nggak apa-apa. Nawarin intermediate nggak apa-apa. Asal lu lakuinnya 1 lap setelah Perez masuk. Jangan setelah beberapa lap Perez masuk anjir. Itu udah kehilangan gap berapa sama Perez? Kan itu tolol anjir. Sisa di bawah 10 detik loh. Aku ingat banget coba 6 atau 7 detik ngawur banget coba. Gue tuh kayak gue nggak tahu kenapa ya. Maksudnya apakah gue yang sok tahu atau gimana, tapi kayak ngerasanya gampang sebenarnya ngestrategiin F1 gitu loh. Nggak tahu ini karena apakah di nyatanya di sana pressure apakah nyatanya di sana itu nggak segampang itu gitu kan. Karena kalau sekilas kita amati kan gampang gitu. Orang kita yang biasa main F1 juga biasanya kita mikir strategi kita sendiri kan kalau misalnya lagi nggak ada
strategisnya atau siapa kan, kita mikir sendiri gitu. Nah ini apa gitu? Kenapa gitu? Maksudnya gini, lu Perez masuk nih intermediate pertama, ceder. Itu dari di layarnya yang di pit boxnya Ferrari kan pasti udah jelas kan. Oh pace-nya si Perez tuh setiap lapnya nambah segini nih ke Leclerc. Kalau Leclerc pit stop sekarang pasti kesalip dong. Kan udah kelihatan juga gapnya. Oh antara Perez ke Leclerc gapnya berapa detik nih. Tadi pit stop hilangnya berapa detik. Kita kan tolol kan berarti kalau misalnya dia masih nggak bisa. Itu kan tolol anjir. Gue nggak tahu gitu. Maksudnya Ferrari apakah nge-hire orang berdasarkan koneksi? Wah ini saudara gue nih jadiin strategis. Apakah ordal gitu padahal orangnya tolol dijadiin strategis gitu kan. Makanya gue anjir gue nggak tahu lagi. Tolong hire saya saja, nggak apa-apa. Saya bersedia. Kayak kemarin itu ya, waktu nobar gitu kan, udah kelihatan banget kan hujannya udah kelihatan banget berhenti. Cuma tinggal nunggu track kering gitu kan. Berarti gampangannya adalah tinggal nunggu saat yang tepat buat ganti ke slicks gitu kan. Yang mana yang kepikiran gitu dari 4 orang di depan guys. Carlos Sainz sambil balap mikir. Carlos kayak Russell. Iya. Carlos Sainz menurutku dari keempat orang di depan itu kemarin sumpah itu orang paling pinter. Gak tau kenapa ya. Sebenarnya mungkin yang lainnya juga mikirin ya. Tapi kayak orang yang benar-benar percaya diri sama strateginya dan tahu cuaca gitu kan. Udah kelihatan banget ini gak bakal hujan lagi. Udah kita stay out aja dan off kan. Dia start dari posisi 2 bisa dapat P1 tapi akhirnya di posisi 2 jadi I think kayak nothing to lose ya. Yang jadi masalah adalah waktu si Carlos ditanyain, Carlos pit stop yuk, nggak mau. Nggak. Terus berapa saat kemudian si Leclerc ditawari. Iya kan ya gitu kan. Saya gitu kan. Jadi Carlos dulu. Jadi kayak kalau kita lihat hierarkinya lah ya, berarti kan dari sebelum Monaco kemarin Leclerc driver pertama, si Sainz driver kedua nih, dan normalnya driver kedua kan pit stop duluan tuh. Itu udah bener, kayak aku lihat oke, ini udah bener nih, kayak udah diajak pit stop si Carlos, oke. Terus tapi dia nolak terus aku mikir masuk akal. Leclerc disuruh pit stop, terus dia mau, aku mikir ini yang menang mau siapa bapak? Udah itu di stream kemarin ya. Aku jamin bertanya-tanya semua. Kayak itu makanya itu aneh banget. Gue juga asli. Gak tau lah, gue bete banget kemarin tuh. Ada tapi kalau ada juga yang bilang nonton guys ya. Beda juga sih. Ada yang punya opini, taruh di kolom komentar. Oh iya betul. Tapi kalau yang gue baca katanya nih ya, ini sih gue juga nggak tahu nih alasan mereka atau bukan, katanya tuh diskusi sama Carlos itu lumayan makan waktu. Jadi sampai telat ngasih tahu ke Charles, karena kan buat tentuin Charles masuk apa enggak kan Carlos. Iya benar. Jadi kelamaan conversation ujung-ujungnya Charles juga mau lagi. Iya. Ya Charles kan dia bilang I love my team ya, dia percaya sama timnya lah. Jadi ya nggak bisa nyalain Leclerc juga sebetulnya. Iya. Ya, nggak salah juga. Driver tugasnya bukan mikir strategi masalahnya. Driver tugasnya balap gitu. Jadi kalau menurut gua ya salah strategi nih, strateginya. Iya, jadi ya bagus lah. Sainz untungnya bisa pinter juga gitu. Maksudnya ya bukan berarti Leclerc nggak pinter ya, dia nggak mau mikir yang lain gitu, mau fokus balap aja, pace gitu kan. Mobil nggak salah, orang nggak salah. Iya. Ya yang salah. Ya itulah. Itulah. Sumpah. Itu pain. Walaupun nggak dukung Ferrari ya, tapi rasanya tuh kayak dari pole position gitu kan ya. Terus gebrak meja gue lihat layar pas ngeluarin Perez keluar di mana. Anjir jauh banget di depan Sainz keluarnya, anjir. Enggak yang Perez pas Leclerc keluar pit stop pertama intermediate, Perez di depannya Leclerc itu aja udah anjir tolol banget. Soalnya Perez di depan Leclerc tuh 2 detik kalau nggak salah. Jadi itu jauh banget itu udah. Jadi kayak ngapain gitu kan. Ya terus yang kesalahan yang kedua itu menurut gua
gue lebih bete kesalahan yang pertama daripada yang kedua. Maksudnya gue lebih bete Leclerc kenapa di pit stopin intermediate-nya di waktu yang itu daripada yang kemarin. Kemarin tuh ya pas dry oke lah, miskom lah, kita nggak bisa ngomong. Tapi yang pertanyaannya tuh yang strategi yang intermediate. Iya, kenapa lu milih intermediate gitu? Maksudnya harusnya lu padahal tiap race itu padahal udah jelas loh. Ferrari masuk, next lap Red Bull masuk. Ferrari masuk, Red Bull masuk, next lap Ferrari masuk gitu. Udah gampang gitu. Lu kenapa nggak ngelakuin juga gitu loh? Mungkin niatnya sih mau nge-cover strategi Red Bull, cuman mungkin salah. Nggak expect pace gimana tapi aduh. Ya nggak mudah lagi sih. Soalnya kan udah ada, ya tadi udah di-mention juga kan sama Mike kan, udah ada datanya. Gimana mau nggak expect gitu. Itu pasti di Red Bull kayak, ini Ferrari gini banget nih. Ya udah kan ya dimanfaatin itu untung sumpah Carlos Sainz kemarin lagi peak banget, lagi bagus banget. Kalau enggak itu bisa Red Bull 1-2 guys. Iya, gampang, easy 1-2, easy. Untung Carlos masih P2. Carlos ya dua kali P2 dia Pak. 2021, 2022 P2 semua. Leclerc aduh easy P1 harus P4. Ya walaupun dia finish. Easy one tuh harusnya ya. Walaupun dia finish sih. Aduh. Iya, benar-benar. Regi gimana nih, Reg? Lu dari tadi kayaknya belum berkomentar nih masalah Ferrari deh. Gua udah jelas lah itu mah. Kalau lihat si Leclerc ini gua sedih sih sebenarnya sama Ferrari yang kembali ke habitatnya gitu kan. Jadi harusnya gak kayak gini lagi lah. Apalagi mungkin ya emang hektiknya balapan wet race ke slick gitu kan istilahnya, jadi memerlukan waktu yang lebih, apalagi Sainz ke Leclerc gitu ya, seperti yang tadi dibahas Dims gitu kan. Harusnya sih ini bisa diatasi lah buat nanti, buat next race. Tapi kalau misalkan jatuhnya di baku kayak gini lagi, jangan lihat aja ntar. Jangan. Gue mau kan menang anjir. Ini kan dunia sudah melihat ya ketololan Ferrari gitu kan. Kan mereka dibilang, kan gue kemarin post di Instagram tuh yang pernyataannya si Bonito ya. Gue males sekarang panggil Bonito ya. Jadi dia bilang mereka ngaku salah ya. Ya mereka bilang ya pokoknya intinya memang salah dari kita gitu, bukan dari drivernya atau apapun. Jadi kita akan ini. Nah, awas aja nih kejadian begitu lagi, awas nih. Gue pindah Williams anjir, males gue. Udah amat sekalian. Nggak menang bodo amat gue. Males banget loh ngefans sama Ferrari. Sayang mobilnya nggak bang? Sayang mobilnya. Gue jadi merasakan fans MU coy, sumpah. Gue nggak merah lagi. Gue nggak ngikutin bola ya. MU pak. Tapi berasa gitu. Jadi fans MU tuh sama Ferrari, udah sama-sama merah. Tapi kayak di PHP mulu gitu kan guys. Lalu udah bagus kan, ada Ronaldo ya kan, ada banyak bintang lah. Ada Maguire. Ada Maguire 80 juta gitu kan. Di sini ada Leclerc, ada Sainz, mobilnya bagus, mesinnya bagus. Strateginya tolol guys. Aduh. Ya. Ini tuh mobil kasih Mercy deh. Selama 1 minggu kemarin padahal Ferrari itu iya di weekendnya itu udah Ferrari 1-2. Ferrari pindah ke Mercedes aja dia sama Russell udah bodo amat udah. Apa sih mobilnya kasih Mercedes? Enggak, mobilnya kasih Mercedes. Leclerc pindah ke Mercedes aja udah sama Russell udah. Hamilton kan pengen Ferrari kan di tifosi tuh. Ah, tuh bener. Ya kan? Bener tukeran tuh. Kacau. Udah bodoh amat gue. Males banget. Jordan. Oh, lo asli. Oke lah, jadi semoga ya Ferrari awas nih, gue perhatikan Bonito ya. Sabar. Karena kemarin Spanyol udah lawak ya. Ya kalau Spanyol apes lah. Engine yang lawak. Bedakan apes dengan tolol guys ya. Beda. Oke. Ternyata 11-12 ya. Oke, jadi kita jalan aja move on ke yang namanya Mick Schumacher ya. Mick Schumacher setelah Kevin Magnussen DNF 1 lap kemudian. Mick Schumacher mobil terbelah 2 lagi dan lagi. Ini baru 7 ronde di antara 7 ronde
2 roundenya membelah mobilnya gitu guys. Yang mana pasti akan membahkan 1 juta lagi gitu kan. Betul banget. 1 juta US dollar guys. Itu 1 triliun guys ya. Jadi 1 triliun atau 1 miliar sih? Ya, pokoknya nolnya banyak lah guys. Segitulah. Nolnya banyak asli. Gak mungkin 1 miliar, 1 triliun pasti itu. Masa 1 miliar bisa benerin mobil F1? Gak mungkin guys. Gak mungkin. 1 triliun, 1,4 triliun berarti guys ya. Kan kalau dikali 14.000 gitu ya. Jadi ya ini balik lagi ke masalah budget cap nih guys. Yang mana kemarin Horner udah bilang, udah bersabda bahwa akan ada 7 tim yang tidak bisa mengikuti 4 ronde gitu kan. Karena budget cap gitu. Jadi wah ini menarik nih. Kalau budget cap tidak dinaikkan dan sampai sekarang FIA tidak mengeluarkan keputusan apa-apa mengenai budget cap. Jadi menurut kalian gimana? Apakah itu hanya gertakan dari Mbah Horner gitu kan? Melihat sekarang Mick juga terseok-seok gitu. Tapi bisa gak sih kalau FIA nyalain timnya gitu? Ya lu rest mulu gitu kan? Atau di tengah-tengah season nanti yang bisa di-refund, misalnya kita bahasanya refund ya. Itu adalah biaya memperbaiki mobil saja gitu. Jadi, kameraku stuck guys. Waduh. Mana. Okay, guys. Udah. Biaya memperbaiki mobil saja itu kayaknya lebih make sense deh daripada menaikkan budget cap. Tapi menurut kalian gimana? Dims. Dims Budget cap. Sebenernya gue mikir sih ini. Kalau lu gimana jadi FIA gitu? Lu naikin, lu tetepin atau ngerubah? Naik, tetap apa rubah? Tetap. Karena alasannya? Karena biar apa ya? Harusnya itu kan buat nguntungin tim-tim kecil ya. Biar tim gede-gedenya itu apa namanya? Mick Schumacher enggak kegedean. Nah ini malah tim kecilnya yang terseok-seok juga gitu. Tapi gue bakal tetap going for it sih. Tetap kayak ini gitu. At least season ini kelarin gitu loh. Pengen tahu gimana. Misal ada tim yang nggak bisa balap, ya udah gitu. Waduh, itu sih yang ribet. FIA-nya nombokin. Ya udah, akomodasi lu semua. Oh atau enggak? Kayak di bola. Kalau extra foul mungkin penalti apa gitu. Extra fun ya. Kayak di bola mungkin bisa. Itu bener tuh. Ada tambahan biaya sekian 5 grid penalti misalnya gitu. Kayak ganti mesin gitu ya. Iya, kayak ganti penalti mungkin gitu ya. Tapi itu gagasan sih kayak sepak bola kan mungkin ya. Masuk akal tuh. Benar. Lagi. Oke, gue menilainya di sini lebih ke tadi yang gertakan Horner itu bisa dievaluasi di pertengahan musim gitu kan. Terus cari solusi yang pas atau ya benar-benar kayak ada musyawarah sih atau gimana sama semua tim gitu kan. Cari solusi terbaiknya. Kemarin gitu kan, dikumpulin. Gitu. Yes, tapi ini lebih ke solusi terbaiknya gimana kalau misalkan ada suara terbanyak. Ya intinya sih lebih ke menguntungkan semuanya gitu kan, jangan sampai ya kayak itu tadi ya yang 7 tim gak balapan di sisa musim itu menurut gua sangat disayangkan sih kalau misalkan hal itu terjadi. Menurut gua sih gak mungkin bakal terjadi kayak gitu, pasti bakal ada. Harusnya pertengahan musim lah. Ada something lah ya pasti ya. Yes, pasti harusnya tuh. Soalnya gak mungkin juga sih. Horner udah bersabda. Cuma 7 tim yang datang gitu. 3 tim gitu. Iya. 3 tim gua 7 gak ikut. Asli. Nopal. Indianapolis. Nopal. Indianapolis. Oh iya bener. 2005 ya. Baru inget. Iya, Indianapolis. Gua gak suka. Suara lu hilang. Buset. Masak. Nah, ini baru ada nih. Tadi kayak hilang. Jadi menurut lu gimana? Indianapolis part 2? Enggak, ya. Jangan ada lagi lah. Menurut Anda gimana? Kalau menurutku sih budget cap-nya stay dulu sih. Kayak budget cap ini kan biar tim nggak spend banyak gitu kan. Dan
Jadi aku sempat baca juga salah satu caranya adalah nggak boleh ada upgrade sampai akhir musim. Jadi ya mau mobilmu apapun ya udah jelek. Udah segitu. Ya budget cap emang tujuannya kan gitu kan, kayak ada upgrade besar-besaran setiap balapan. Nah, kalau kita lihat dari ronde 1 sampai ronde kemarin di Monaco kan minor major upgrade, minor major upgrade gitu kan. Jadi terutama kayak, Red Bull tuh. Nah, masih upgrade terus. Nah, kalau menurutku itu yang jadi opiniku buat budget cap itu nggak usah dinaikin, nggak usah diturunin gitu kan. Jadi ya kalau tim Anda misal Red Bull ya mau upgrade terus, mau habisin uang silahkan ya kan. Mobil Anda DNF nggak bisa benerin, modar. Berarti modar. Case-nya kan sekarang ke Haas ya, ke Mick Schumacher. Ya berarti Mick Schumacher udah crash 2 kali, berarti kemungkinan besar ya, ini aku lihat, aku tebak aja nih, kemungkinan besar ini sampai at least summer break gitu kan. Summer break itu nggak bakalan ada upgrade dari Haas, guys. Jadi mobilnya Bahrain sampai tengah musim tuh itu terus. Wah. Ya, biasanya kan kalau tengah musim kan kayak mungkin ada signing sponsor, terus mungkin ada sponsor day gitu kan, buat tim F1 yang mungkin bisa ada fresh money. Nah, sampai saat itu kalaupun ada sampai saat itu, menurutku nih Haas udah mobilnya stok gitu guys, nggak bakalan ada upgrade lagi. Soalnya itu salah satu fungsi budget cap biar tim-tim itu nggak kalap lah istilahnya, nggak kalap dalam upgrade mobil gitu kan. Dan ini juga berlaku buat tim-tim lainnya gitu, nggak cuma Haas. Mungkin kalau Haas kan gara-gara banyak crash, jadi mungkin dari sekarang sampai summer break. Tapi kalau tim-tim lain kali aja itu kan, summer break itu buat develop mobil untuk terakhir kalinya. Dan dipasang mungkin 3 ronde setelah summer break, dan dari 3 ronde setelah summer break tersebut bakalan mobilnya gitu terus sampai akhir musim gitu sih guys. Nah, ya, soalnya paling logis gitu, antara upgrade yang mau diselesain semua atau enggak ada upgrade, atau cari GP yang kira-kira upgrade-nya itu bakalan suit ke mobilnya gitu loh. Gitu kan. Kayak misalnya nih, sekarang aku planning buat McLaren ya. McLaren butuh downforce. Nah, downforce itu cari track yang downforce gede. Berarti apa? Zandvoort gitu kan. Jadi sebelum Zandvoort nggak bakalan pasang minor upgrade. Nah, nanti pasti Zandvoort bakalan dipasang, dan itu bakalan bikin ini sih, grid jadi teracak-acak lagi nggak sih? Ya kan ya. Karena sebenarnya tujuannya F1 kan itu. Ya karena tim itu nggak kejar-kejaran setiap race, tapi kejar-kejarannya mungkin 4 race sekali untuk upgrade, atau 5 race sekali, 5 race sekali untuk upgrade gitu sih. Iya. Jadi ya seperti yang mungkin kalian ada yang nggak tahu, di sini budget cap di F1 itu adalah 141, sekian kalau nggak salah, 141 juta US dollar guys. 141 juta US dollar tuh, wah itu berapa? 1 juta aja 1,4 triliun guys. Ini 141 juta beli desa US dollar. Kalian bisa beli pulau guys itu guys. Jadi kalian berarti udah tahu ya kalau F1 itu bukanlah olahraga yang murah guys ya. Kalau kalian main badminton di rumah gitu, nah tidak level sama F1 guys ya itu. Kita rakyat jelata. Biasa gue main badminton di rumah tuh. Wah, lihat F1 wah. Sama. Makanya akhirnya kita ke sim racing guys yang lebih murah. main bola, beli bola plastik gitu kan. Tiba-tiba waduh. Maka sim racing juga mahal. Sim racing juga mahal, simulator doang. Dan Red Bull di tahun 2021 itu mengeluarkan budget sebesar kalau nggak salah sekitar 250 juta US dollar. Jadi 2 kali lipatnya. 300 apa ya? Pokoknya 2 kali lipat lebih dari budget cap sekarang gitu. Jadi makanya
Red Bull tuh duitnya soalnya kan unlimited guys ya. Namanya perusahaan kaleng yang udah mendunia gitu kan. Gue kepingin Coca-Cola gitu punya mobil juga gitu kan biar dilawan tuh Red Bull. Jadi kalau menurut gue emang Red Bull duitnya unlimited pertama dan nah Red Bull karena duitnya dari dulu unlimited. Bayangin itu kayak seolah-olah itu kesannya kayak orang tajir, anak orang tajir gitu ya. Yang udah kebiasaan mendapat uang banyak, tiba-tiba uangnya dibatasin sama orang tuanya gitu. Bingung. Soalnya kebiasaan dari awal kebiasaan beli ini, beli itu. Bulan ini kan enggak, maksudnya anggaplah kalian biasanya disangu sebulan tuh unlimited gitu. Wah, beli terus tiap hari beli. Tiba-tiba sangunya dari cuma 1 juta gitu, dari unlimited jadi cuma 1 juta rupiah gitu. Tapi kalian udah kebiasaan dari dulu beli di awal-awal bulan. Tiba-tiba akhir bulan habis uangnya. Terus ngomel. Anak ngomel ke orang tua. Yo, apa sih ngelimit uangnya? Gue jadi gak bisa beli ya. Masa gitu peraturannya kan gak gitu, Pak. Jadi tolong ya Pak Horner ya, Anda diatur gitu. Dilimit. Atur uangnya. Jangan boros diatur, jangan upgrade gitu kan. Harus ini permainannya akan lebih susah lagi memang, akan lebih tricky. Ya ini yang F1 harapkan gitu, yang tim harus bermain juga upgrade-nya di mana. Mungkin kayak Noval tadi bilang, cari track yang cocok buat upgrade, nggak sembarangan tiap track upgrade gila. Itu ya itu makanya jangan jadi udah kebiasaan anak orang tajir, mindsetnya harus dirubah, harus yang lebih tertata gitu, lebih tertata. Boleh beli tapi lebih tertata aja gitu. Jadi hemat gitu ya. Jadi ya ini menarik nih. Bisa-bisa Red Bull habis tiba-tiba turun nanti paling bawah ya. Ini cuma tidak berharap guys sekali lagi. Ini siapa tahu gitu kan, takutnya gitu. Maksudnya Horner upgrade tiba-tiba. Soalnya kan upgrade di awal belum tentu bagus juga untuk track-track yang lain kan. Siapa tahu gitu. Benar. Jadi maksudnya upgrade yang sekarang upgrade di Jeddah, upgrade di sini. Nanti track yang lain beda bentuk lagi, upgrade lagi. Nanti habis nggak bisa upgrade, tracknya unik lagi. Aduh, mobil kita nggak cocok nih, wah bingung. Gitu. Jadi kalau menurut gue harus lebih bermain lagi gitu. Gue yakin F1 tim F1 pasti pinter-pinter gitu ya, kecuali Ferrari. Bisa. Jadi pinter-pinter ya. Jadi tipis-tipis. Bagus. Jadi tolong ya dipergunakan dengan baik itu duit gitu kan. Jadi ya soalnya so far dari semua tim yang vokal cuma Horner kan yang bahas masalah itu. Jadi berarti kelihatan tim-tim lain masih belum terlalu. Dan dia klaim 7 tim gitu kan. Dia udah klaim kayak tahu keuangan tim-tim lain gitu kan. Itu keuangan ulu aja itu Pak Horner. Si paling tahu ya. si paling gitu. Jadi si paling. Per orang sekarang Anda udah di atas nih Horner. Jangan sampai Anda kalah gara-gara pengaturan duitnya loyo gitu ya. Gitu kan. Ya saya walaupun kepingin Anda kalah tapi kan ya ini saya berbicara secara netral guys ya. Kan. Track aja itu kan. Kalau sampai timnya loyo kasihan. Ya saya sih happy ya. Gue sih happy banget gitu. Tapi ya. Malah nanti didominasi Mercedes lagi. Mau kali. Mercy aja diem loh. Yang mobilnya perlu upgrade mereka salam. Sebelum Mercy langkain Ferrari dulu dong. Dia habis nge-throw ya. Habis nge-throw langkah-langkah. Baru sekali nge-throw-nya gitu kan. Jangan ngomong baru sekali, semoga sekali aja. Kalau baru sekali berarti ke depannya lagi dong. Kan cuma sekali. Itu. Belum lihat baku. Aja ya Bonito ya. Pokoknya sebelum Anda gue sebut bener-bener Binotto, benerin dulu ya. Sebelum bener ya Bonito dulu guys ya. Oke, kayaknya kita udah hampir sejam nih ya kan, ngerosting Ferrari banyak banget ya kan. 54 menit di sini timelinenya. Jadi ya thank you banget guys yang udah dengerin kita ngoceh, dengerin gua ngeroast Ferrari sendiri gitu kan. Jadi ya semoga berbenah ya Ferrari, karena selain tolol kasihan drivernya gitu, kasihan Leclerc-nya. Kalau diperlakukan seperti itu ya maka dia nggak happy ada di Ferrari guys, gitu kan. Kalau lu kepingin Leclerc stay yang lebih lama ya dibikin yang happy gitu. Jadi kan jangan dikasih seperti itu gitu kan. Bener dikit. Dia sampai nge-tweet atau nge-Instagram I'm disappointed, gila nggak itu?
itu gua sebagai Ferrari ya. Malah Ferrari gitu repost congratulations Carlos Sainz, tolol Anda. Orang lu buat begitu Carlos Sainz masih lu sanjung-sanjung ya. Makan sedikit lah. Ya. Iya. Tolil. Oke, ya udahlah. Begitu ya, guys ya. Mana itu di Monaco ya kan lanjut terus gua. Oke, ya guys ya. Jadi udah. Terima kasih banget udah mendengarkan. 1 jam tidak cukup guys ya. Iya, 1 jam gak cukup gua roasting Ferrari nih guys. Oke, ini dari kemarin udah kepingin begini nih di breaking point gitu kan. Tahan nih. Iya. Orang keluar semua nih. Keluar semua di sini gitu kan. Oke guys, thank you so much ya. Jadi untuk episode kali ini masih belum ada tebak-tebakan karena bakunya masih belum ya. Jadi episode minggu depan kita akan ada tebak-tebakannya untuk baku dan kita akan bahas juga mengenai ya apapun berita yang tentang baku mungkin atau apapun yang lainnya. Gue sih kepingin bahas Ricciardo sih karena jadi jadi bahan perbincangan yang cukup keras juga ya. Tapi di lain kesempatan aja Breaking Point akan bahas Ricciardo teman-teman ya. Jadi kita lihat dulu nantinya. Oke, thank you so much. Itu aja dari kita. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini JMX Phantom TV, subscribe ke channel kita masing-masing. Link semua ada di deskripsi of course. Dan leave a like, komen juga di bawah menurut kalian gimana kemarin di Monaco. Hujat Ferrari sehujat-hujatnya silahkan. Dan ya, kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. See you and bye-bye guys.